Tadi Dara cerita sama Om. Katanya sebelum pulang, Rasti dan Bianca berantem di rumah sakit. Apa itu betul, Putri? Bener Om, malah tuh Rasti sampai mukul Bianca, terus nyakar sama jambak rambutnya dia juga. Tuh, bener kan kata saya Om. Saya khawatir, Bu. Jangan-jangan masalah berantem ini ada sangkut pautnya dengan hilangnya Rasti. Alhamdulillah, Papa senang dengernya. Kirain ada apa? Ya udah, mudah-mudahan niat baik kamu ini akan membawa kebaikan untuk kamu di kemudian hari. Oke? Amin. Amin. Wah, Janji ya. iya aku janji kok mau berubah. Oke. Ya Allah, aku pengen banget teriak ke papa kalau aku itu takut. Aku bukan good girl, Pa. Sama sekali enggak. Aku pembunuh. Aku udah bunuh temanku sendiri, Pa. Kenapa tangan kamu gemeter, Bi? Kamu belum makan? Mungkin Bianca kedinginan aja. Oh, ya udah sayang. Kasih Rob. Itu ada Darah. Darah apa? Robi, lo jangan ngaco deh. Mana mungkin di mobil gue ada darah. Ih, beneran ada darah di situ. Enggak mungkin. Gue kan tadi udah bersihin semuanya. Suka ngaco nih ya si Robi ya. Mana mungkin ada darah sih. Lo jangan ngaco deh jadi orang. No. Papa nggak boleh sampai tahu soal ini. Gak boleh. Aduh Bapak jangan maju dong. Itu lampu terasnya ketutupan, ini jadi gelap di sini tuh. Aku jadi nggak kelihatan. Iya, sorry. Oh beneran lagi. Lagi aku mau lihat mana mungkin ada darah di mobil aku, nggak mungkin. Robi, oh mana sih? Apaan sih lo nggak ada apa-apa? Di mana? Di bawah sini? Apa di mana? Ya di mana? Kasih tahu gue. Di situ. Nggak ada. Di mana sih? Di ban? Di mana? Mana sih orang nggak ada? Di sini Mana? Mana? bisa hilang ya? Ih. Robi, ada. Ada kok Tuan Mister di sini. Mana nggak ada? Kamu tuh cuma berhalusinasi. Beneran deh, Robi berani sumpah tadi ada di sini. Jangan-jangan ini mobil ada setannya lagi. Aduh. Udah. Masuk dulu. Mister. Ya. Robi, udah deh. Zaman sekarang mana mungkin ada setan, lu jangan aneh-aneh deh. Princess, sini deh. Tadi waktu pulang ke sini ada ngelewatin kuburan-kuburan gitu nggak sih? Kuburan? Emang kenapa aku jadi kuburan? Iya, soalnya Robi ngerasain hal yang aneh sama mobil ini. Ada something wrong gitu deh. Robi tuh ngerasain aneh aja kalau deket mobil ini. Bulu kuduk Robi suka merinding. Jangan-jangan ya di mobil ini ada arwah penasaran yang lagi nempel lagi. Ih, serem deh. Apaan sih lo? Nggak mungkin. Udah ya, kita masuk lo, bawa baju-bajunya, bawa barang semua yang gue capek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis sama. Ngapain? Lagi berdoa. Baca ayat kursi. Soalnya nih, kata guru ngaji Robi di kampung, ayat kursi itu ampuh ngusir setan. Kok Robi yakin banget ya kalau ada setan? Apa Robi benar bisa ngerasain sesuatu? Apa benar arwah Rasti nyangkut di mobil gue? Yang jelas, besok gue harus cuci mobil ini sebersih mungkin, biar nggak ada lagi bekas darah sedikit pun di sini. Ya Allah, kekalkanlah kami sebagai muslimah yang memiliki kemuliaan tinggi di sisimu, dan peliharalah kami dari segala cobaan yang tidak mampu untuk kami lampaui, dan berikanlah kekuatan kepada kami
agar kami senantiasa berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Amin ya Rabbal Alamin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini papanya Rasti. Apa Rasti ada di rumah kamu? Enggak, Om. Tadi sih setahu aku Rasti tuh pulangnya sama Ramos sama Dara. Om udah telepon Dara. Kata Dara, Rasti turun di tengah jalan dan pingin pulang sendiri. Tapi kok sampai sekarang belum sampai rumah juga ya? Apa? Ya udah, kalau Putri mendengar kabar tentang Rasti, segera kabari Om di nomor ini ya, Put. Iya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kemana ya Rasti? Udah jam segini. Ya Allah, kok pikiranku jadi gak enak kayak gini ya? Jangan-jangan... Udah deh, sebaiknya aku gak usah mikir yang enggak-enggak. Ya Allah, aku mohon, lindungilah Rasti dimanapun dia berada. Aduh, kok gak diangkat-angkat sih? Atau Bianca udah tidur ya? Atau jangan-jangan lagi cakar-cakaran sama Rasti? Nggak mungkin sih, kan nggak mungkin mereka berantem jam 1 malam kayak gini. Rasti, tahu begini, gue tuh nggak setuju Ramos nurunin lo di tengah jalan kayak tadi. Gue pengen banget ngangkat teleponnya Dara, tapi gue mesti ngomong apa? Gue bener-bener gak berniat buat nabrak Rasti. Gue bener-bener kaget, dia tiba-tiba muncul kayak gitu tadi. Gue gak salah, gue gak salah. Lo gak perlu takut Bianca, lo itu gak salah, lo tuh gak sengaja. Jadi lo itu gak salah Bianca. Seandainya tadi aku nurut dan pulang sama Putri, pasti semua ini gak terjadi. Bianca, kau belum tidur. Dia tidur. Tadi perasaan aku dengar ada orang nangis. Mimpi kali ya? Putri? Ngapain Putri telepon malam-malam? Putri nelpon? Jangan-jangan Aira diam-diam kangen. Terus sok-sok nelpon pakai HP anaknya. Harus aku angkat ini. Bi, aku cuma mau nanya, kamu sempet nggak ketemu Rasti lagi setelah kejadian di rumah sakit tadi? Putri, ini Om Pit. Bianca udah tidur. Masya Allah, Om, maaf ya saya jadi ganggu malam-malam kayak gini. Soalnya tuh ini penting banget. Tadi Papa Rasti nelfon Putri. Dia bilang kalau Rasti itu belum pulang sampai rumah sekarang. Apa? Apa? Apa telepon pakai handphone Bianca? Ini Putri. Dia bilang katanya dia bicara soal Rasti. Tunggu sebentar. Loh, Papa belum selesai. Papa, biar Bianca aja yang ngomong, kan telepon Bianca bukan Papa. Halo Put, iya ada apa Put? Bianca, Bi, kamu sempat ketemu Rasti lagi nggak setelah kejadian di rumah sakit tadi? Rasti? Gue sih gak ketemu dia, kan dia pulangnya sama Dara bukan sama gue. Bianca sebentar ya. Aduh, gawat nih. Kenapa Rasti? Tadi Papa dengar-dengar kalian bicara soal Rasti, kenapa? Yang Papa tahu Rasti itu nggak pulang-pulang loh. Dan Papa dengar katanya dia berantem sama kamu ya.
Bi, coba tolong kamu ceritakan benar-benar sama mama. Ada apa, nak? Siapa yang malam-malam datang? Siapa, Put? Kamu kok malam-malam belum tidur, Put? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papanya Rasti? Dara. Ada apa ini, Pak, malam-malam? Maaf mengganggu malam-malam seperti ini, Ibu. Tapi saya perlu bicara dengan Putri. Soalnya Rasti anak saya sampai sekarang belum pulang ke rumah. Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak, mari. Silakan. Silakan masuk. Mari masuk, Pak. Silakan. Dara, masuk, sayang. Tadi Dara cerita sama Om. Katanya sebelum pulang, Rasti dan Bianca berantem di rumah sakit. Apa itu betul, Putri? Bener Om, malah tuh Rasti sampai mukul Bianca, terus nyakar sama jambak rambutnya dia juga. Tuh, benar kan kata saya, Om. Saya khawatir, Bu. Jangan-jangan masalah berantem ini ada sangkut pautnya dengan hilangnya Rasti. Maaf, Pak. Apakah Bapak sudah telepon semua teman-temannya Rasti? Mungkin saja Rasti kan lagi banyak masalah yang dia tidak bisa selesaikan. Jadi dia memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Sudah. Semua sudah saya telepon, cuman gak ada yang tahu, Bu. Atau mungkin dia menginap di rumah saudaranya? Atau dia punya saudara yang sepantar seperti itu, Pak? Rasti nggak punya sepupu di sini. Semua sepupunya tinggal di Singapura. Om, apa kita nggak tunggu besok pagi aja? Besok pagi kita tanya ke Bianca. Siapa tahu Bianca tahu sesuatu, Om. Soalnya tadi aku telepon nggak diangkat-angkat. Om nggak bisa menunggu sampai besok pagi, Dara. Besok pagi mungkin udah telat. Saya juga nelfon Bianca kok Om, tapi Bianca juga nggak ngeliat Rasti. Ya Allah. Mana anak itu? Mana mamanya lagi keluar negeri? Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan dia. Semua ini gara-gara kamu, Dara. Kok kamu tega-teganya ninggalin Rasti sendirian di jalan sepi itu? Kalau terjadi apa-apa dengan Rasti, kamu harus bertanggung jawab, Dara. Maafin saya, Om. Saya juga nggak tahu kalau kejadian itu bakal kayak gini. Maaf, Pak. Mungkin sebaiknya Bapak sabar dan tenang dulu, Pak. Gimana saya mau tenang, Bu Aira? Rasti itu putri saya satu-satunya. Saya nggak bisa kehilangan dia, Bu. Iya, Pak. Saya paham. Putri, coba kamu pikir lagi. Mungkin ada teman-teman kamu yang lain yang bisa dihubungin, yang mungkin kira-kira kalau ditanyakan soal Rasti mungkin mereka tahu, Put. Putri juga bingung, Bun. Kan sekarang ini udah lewat tengah malam. Teman-teman Putri juga pasti udah pada tidur semua. Put, coba lo telepon Linda, Ica, atau siapapun temen lo itu. Gue khawatir. Sebentar ya. Elisa nggak diangkat. Terus Linda, kayak setiap Linda tidur, dia tuh matiin handphonenya deh. Soalnya nggak nyambung.